Baik, selamat sore Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu Kota Ketik. Pada sore hari ini saya akan berbicara terkait dengan DPRD Belu berikan catatan terhadap LKPJ Bupati Belu terkait TMMD. Ada apa? Haruskah ku berdiam diri hingga batas kesabaranku? Mengapa sifatmu tak juga berubah? Asik. Atambuah, SPKOM anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu memberikan catatan terhadap LKPJ Bupati Belu tahun anggaran 2022. Catatan berupa rekomendasi setiap komisi di DPRD Belu terkait dengan pekerjaan pembukaan jalan dan jaringan perpipaan air bersih program TMMD di Desa Leosama dan proyek pekerjaan jalan Desa Dubesi Sabtu 15 April 2003. Di sini mungkin saya lebih tertarik dengan program TMMD di Desa Leosama. Ini kisahnya sangat menarik. Kepada media, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belu Cipriano Setiawan mengatakan dalam catatan LKPJ Bupati Belu tahun anggaran 2022 masih disinggung dalam catatan kritis komisi soal proyek jalan Dubesi yang senilai hampir 8 miliar dan juga program TMMD di Desa Leosama. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, program TMMD ini sentar kita dengar, ini sangat marah yang kita dengar di kalangan masyarakat. Tapi sebagai bagian daripada kabupaten yang cinta akan sistem pembangunan, yang cinta akan kemajuan Belu, saya mau menyampaikan kepada publik ini. Ini menurut saya pribadi ada kuat dugaan ini mau didiamkan. Karena apa? Karena proyek TMMD yang ada di Selosama itu mau dibilang bahwa itu tidak dilakukan. Tapi dananya ada. Ini kalau seandainya ini tidak diproses secara hukum, maka akan menjadi sebuah pertanyaan besar, ada apa dengan Kabupaten Belu? Jangan sebagian orang berpikir bahwa masyarakat saat ini diam, ataupun kami diam mengikuti alur yang ada. Dan kami sebagai masyarakat, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPR yang hari ini masih mau bersuara terkait dengan permasalahan ini. Sehingga dasar ini pun kami tetap akan kami kejar. Sejauh mana? Karena kuat dugaan waktu itu untuk program TMMD ini saya menduga jangan sampai uang waktu yang kami ribut-ribut terkait dengan jaring pengaman sosial untuk haknya masyarakat korban COVID ini, jangan sampai uang itu yang dialihkan untuk TMMD dan proyeknya fiktif. Terus apakah ini kita harus diam? Ini harus ada sebuah gerakan supaya Belu ini ke depannya menjadi lebih baik. Supaya Belu ini jangan ada mafia, jangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang hanya untuk memperkaya diri dan membuat sesuatu yang merugikan masyarakat kecil. Dan ini cuma satu kata, dia lawan sampai tuntas, dan ini harus menjadi proses, ini harus menjadi terang benderang. Harus ada yang diproses secara hukum supaya memberikan efek jerah kepada pejabat-pejabat yang ada di lingkup Pemkab Belu ini, supaya ketika memberikan sebuah keputusan atau kebijakan harus dilihat baik-baik tentang asas dan manfaat. Apalagi uangnya masyarakat kecil.
Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, saya akan membaca lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi catatan kritis daripada DPRD. Lebih lanjut dirinya menambahkan, terkait dengan persoalan ini saya mau menyampaikan bahwa kalau soal TMMD sampai saat ini kami belum mengikuti perkembangan secara jelas. Lanjutnya informasi yang kami dengar dari berbagai elemen masyarakat mengatakan bahwa ada penambahan dana untuk TMMD yang dialokasikan Dinas PU senilai kurang lebih 500 juta jelas. Nah, hal yang tidak benar karena di dalam APBD murni tahun 2021 untuk Dinas PUPR itu ada sekitar 112 miliar lebih. Di dalam perubahan anggaran mengalami pengurangan sebesar 53 miliar sekian-sekian. Dari pengurangan anggaran ini terjadi pada seluruh item kegiatan, termasuk belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal, jalan, jembatan, dan semua berkurang, kecuali belanja ATK. Ada tambahan 10 juta. Jelasnya. Kalau benar ada penambahan sesuai informasi tersebut, maka itu dinas siluman dan kesalahan penambahan itu ada pada pihak pemerintah dalam hal ini Bupati. Kita minta pertanggungjawaban murni dari mana, pos mana dana itu ditambah. Karena perubahan kita sudah tetapkan. Kalau memang ada penambahan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, saya mohon Kejaksaan Tinggi lakukan pemeriksaan terhadap Bupati. Baik, ini adalah pernyataan keras dari seorang politisi Nasdem, yaitu Bapak Cipiranu Temu, yang sampai hari ini berdiri selalu bersuara untuk kepentingan orang kecil. Kita harus patut kita apresiasi. Dan saya juga dari pernyataan tegas dari Wakil Ketua DPRD 2, itu Bapak Cipiranu Temu, saya berpikir untuk teman-teman atau masyarakat Kabupaten Belu, untuk kita juga memberikan suara agar ini jangan didiamkan. Biar tahu publik biar tahu, biar juga ini baik Kejaksaan Tinggi, KPK bila perlu juga harus tahu, bila perlu Kasat TNI Angkatan Darat Bapak Dudung Abdurrahman juga perlu tahu ini proyek. Karena ini kalau saya tidak salah menduga bahwa ini pertama yang mencuat ini karena Pak Dudung, Pak Kasat sendiri yang menyampaikan untuk segera diproses. Kalau ini seandainya didiamkan, kalau tidak ada tidak ada yang diproses secara hukum, bahwa kami akan berpikir ini ada apa dengan Kabupaten Belu. Ini seakan-akan didiamkan ini prosesnya. Ada indikasi, ada kuat dugaan ini mau ditutup-tutupi supaya ini jangan sampai di proses tidak berjalan. Oleh karena itu, kepada publik Kota Ketik, masyarakat luas Kabupaten Belu, saya menyampaikan ini tidak bisa dibiarkan. Barang siapa yang sudah merugikan masyarakat kecil, apalagi itu adalah uang rakyat kecil, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, wajib hukumnya kita lawan supaya kita juga mendapatkan sebuah keadilan di mata hukum. Siapapun dia. Jangan kalau baru jadi kabit, menang politik sok-sokan, orang lain tidak ada arti. Kalau sudah kena kasus, itu muka ke monyet tidak jelas. Bicara politik sok-sokan, menang politik sok-sokan, kerja asal-asalan. Orang lain yang berprestasi nanti juga digunting sana sini, mau cari muka lah, naik turun tidak jelas. Selama ini kami diam, kami mengikuti alur yang ada. Kami tahu bahwa tahapan proses sudah sampai sekian-sekian. Tapi kalau ada indikasi bahwa proses ini akan dihentikan atau akan diselesaikan, ada indikasi untuk segala macam hal untuk supaya ini tidak lanjutkan, maka
kami sebagai elemen daripada kabupaten, kami juga tidak tinggal diam, karena kami adalah masyarakat, bagian daripada kabupaten ini. Kami tidak mau nanti ke depannya Belu ini akan terus-terus seperti begini. Jangan hanya masyarakat kecil saja yang sudah hidup dalam kesusahan, ketika ada masalah tambah susah. Tapi di mana pemangku-pemangku kekuasaan yang ada di kabupaten ini? Dan saya berharap jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang bermain untuk mendiamkan permasalahan ini. Saya pastikan bahwa ini akan menjadi permasalahan kita bersama, dan saya pastikan bahwa ini pasti kita akan ramai di sini untuk permasalahan ini. Karena kami juga tidak main-main, karena ini uangnya rakyat yang disalahgunakan. Uangnya cair, tapi proyeknya tidak ada. Terus apakah kami harus diam? Kami tidak akan diam. Cukup kami mendereki GPS masyarakat yang sampai detik ini tidak dibagikan. Dan cukup juga kami lihat bahwa uang yang untuk masyarakat GPS yang sudah dialihkan untuk proyek fiktif ini, maka kami tidak diam untuk itu. Dan kami berpikir bahwa pemangku-pemangku kekuasaan, baik itu KPK, Kejaksaan Tinggi Negeri Kupang maupun Kejari dan Polres Belu, kami yakin bahwa kami masyarakat kecil juga punya hak yang sama di mata hukum. Pinjam bahasa dari Bapak Beni Kaharman, jangan hanya hukum itu hanya tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Kalau bisa tajam juga ke samping, biar sejajar, sehingga masyarakat kecil juga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih Profesor kepada Wakil Ketua DPR 2 yang sudah bersuara lantang. Untuk ini saya mengutip pasal terakhir dari Wakil Ketua DPR bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, saya mohon Kejaksaan Tinggi lakukan pemeriksaan terhadap Bupati. Ya, kami mendukung. Dan kami senang ada anggota DPR, Bapak Ibu anggota DPR, entah dia dari partai mana, tapi yang masih mau ketika dia duduk sebagai anggota DPR, dia masih bersuara untuk kepentingan publik. Dia lihat ketika ada yang tidak beres, dia sampaikan kepada publik. Itu adalah tugas dan hal yang mulia yang dilakukan oleh anggota DPR. Semoga banyak orang-orang yang berpikir kritis dan idealis seperti contoh Wakil Ketua DPR 2 ini, sehingga selalu bersuara untuk kepentingan orang kecil, sehingga masyarakat mengutus legislaturnya untuk duduk di sana, betul-betul dia duduk dan menyuarakan kepentingan rakyat. Permasalahan TMD ini akan menjadi permasalahan serius, bahwa kami akan ikuti, kami akan kawal permasalahan ini akan menjadi terang benderang. Bila perlu kami juga akan membuat surat pada Mabes TNI Angkatan Darat, terlebih kepada Bapak Dudung, supaya kami tahu bahwa permasalahan ini pernah Bapak Dudung sendiri yang membawa supaya mencuat ke permukaan. Tapi sampai hari ini, biar Pak Dudung juga bisa ikut kontrol permasalahan, karena Pak Dudung mencintai masyarakat NTT, khususnya masyarakat ex-tim-tim. Ada hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga biar juga mereka ikut kawal permasalahan ini. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Gedik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi apa yang saya sampaikan ini betul-betul saya berdiri untuk kepentingan masyarakat kecil, karena kami tidak mau sistem pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Belu atau sistem seperti begini kami tidak mau, supaya ini jangan menjadi penyakit yang akan turun-temurun diwariskan. Kalau yang penyakit ini bisa kita basmi atau bisa kita
obati, hari ini kita obati bersama. Supaya jangan seperti kejadian rumah sakit, salah kasih obat, pasiennya punya gangguan jiwa. Mudah-mudahan di Belu ini waras semua. Baik Bapak Ibu pencinta guru politik ketik, ini yang bisa saya sampaikan. Jangan segan-segan untuk mengikuti live saya, karena live saya akhir-akhir ini lebih cenderung untuk kepentingan masyarakat kecil dan lebih cenderung mengungkapkan fakta di balik keganjalan-keganjalan yang merugikan masyarakat kecil. Salah satunya yang terjadi dengan TMMD yang terjadi di Desa Sama. Terkait dengan Dubesi, ada waktunya akan kita sampaikan ke publik. Dari sudut Kota Belu, saya Fikri Nak mengenai live saya. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.